Perkenalkan, nama saya Florence Marcelia Kristi Siburian, NIM 0320210022, kelas A. Kali ini saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem pernapasan atau yang biasa dengan sistem respirasi. Fungsi utama dari sistem pernapasan yaitu memperoleh oksigen yang digunakan oleh sel-sel tubuh dan juga mengeluarkan karbon dioksida. Saluran pernapasan terdiri atas dua, yaitu saluran pernapasan atas dan saluran pernapasan bawah. Saluran pernapasan atas terdiri dari nasal, faring, laring, dan sedangkan saluran pernapasan terdiri dari trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, serta paru-paru. Saya akan menjelaskan satu persatu dari anatomi dan fisiologi sistem pernapasan. Yang pertama yaitu nasal atau hidung. Hidung adalah pintu masuk saluran udara. Di dalam nasal terdapat silia yang berfungsi untuk menyaring derbis atau debu, dan hidung terdapat septum nasi. Septum nasi yaitu penyekat antara lubang hidung kanan dengan lubang hidung kiri. Kemudian udara masuk ke faring. Faring ini adalah rongga yang terletak di belakang tenggorokan. Fungsi faring yaitu berperan pada sistem pernapasan dan pencernaan. Pada sistem pernapasan berfungsi memberi akses antara saluran hidung dan trakea untuk udara. Pada faring terdapat tonsil, yaitu jaringan limfosit yang merupakan bagian dari sistem pertahanan tubuh. Faring terbagi atas 3, yaitu nasofaring yang berwarna ungu ini, orofaring dan laringofaring. Nasofaring tepatnya di belakang rongga hidung, orofaring tepatnya di belakang rongga mulut, dan laringofaring paling akhir. Kemudian udara masuk ke laring. Udara masuk ke laring. Fungsi laring yaitu sebagai saluran pernapasan, melindungi saluran pernapasan bagian bawah terhadap benda asing, dan sebagai pembentukan suara. Panjangnya pada pria yaitu 45 mm dan lebarnya 35 mm. Pada wanita panjangnya 35 mm dan diameternya yaitu 25 mm. Kemudian udara masuk pada trakea. Trakea berfungsi untuk menyalurkan udara menuju paru-paru dan keluar dari paru-paru, menangkal benda asing. Bentuknya seperti pipa. Nah, seperti ini trakea yang terdiri dari cincin tulang rawan atau yang biasa kita sebut dengan kartilago dan terdapat di depan kerongkongan. Panjangnya trakea ini pada laki-laki yaitu 12 cm, sedangkan pada wanita 10 cm. Diameter anterior-posteriornya 13 mm dan diameter transferalnya yaitu 18 mm. Kemudian trakea bercabang menjadi bronkus. Nah, ini dia. Bronkus terbagi atas 2, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus kanan lebih lebar dan hampir lurus dengan trakea, sedangkan bronkus kiri 2 kali lebih panjang, diameternya lebih sempit dan cenderung mendatar. Kemudian bronkus bertabang menjadi bronkiolus. Nah, di ujungnya ini bronkiolus. Bronkus dan bronkiolus memiliki fungsi, yaitu memastikan suplai oksigen ke dalam tubuh, menghalau masuknya partikel asing ke dalam paru-paru, menghasilkan dahak untuk mencegah peradangan pada bronkus dextra dengan bronkus sinistra. Pada ujung-ujung bronkus terdapat alveolus, di mana alveolus ini adalah kantung udara yang berdinding tipis, dapat mengembang. Dan alveolus terdiri dari beberapa alveoli. Fungsinya yaitu pertukaran oksigen dan karbon dioksida, memompa darah melalui paru-paru, pertahanan saluran pernapasan. Kemudian kita masuk ke paru-paru, di mana paru-paru ini, nah ini dia paru-paru.
Paru-paru berfungsi sebagai pertukaran O2 dan CO2, alat pernapasan, pelindung infeksi, tempat menampung darah. Paru-paru terbagi menjadi dua, yaitu paru-paru dekstra dan paru-paru sinistra. Paru-paru dekstra memiliki 3 lobus, yaitu lobus superior, lobus medius, dan lobus inferior. Sedangkan paru-paru sinistra terdiri dari 2 lobus, yaitu lobus inferior dan lobus superior. Lobus superior dan lobus inferior. Paru-paru dibungkus oleh pleura. Pleura ini berfungsi untuk membantu kelancaran pergerakan paru-paru ketika bernapas tanpa adanya friksi. Ketika kita ketahui respirasi bukan hanya sekedar menghirup dan menghembuskan nafas, tetapi respirasi memiliki arti yang lebih luas. Respirasi terdiri dari respirasi eksternal dan respirasi selular atau internal. Respirasi eksternal meliputi 3 proses, yaitu ventilasi. Ventilasi terbagi atas 2 proses, yaitu inspirasi, menarik napas, dan ekspirasi, menghembuskan napas. Agar lebih mudah memahami, mari kita praktekkan inspirasi dan ekspirasi. Nah, yang kedua yaitu difusi. Difusi pertukaran antara udara, alveolus, dan darah. Perfusi yang ketiga yaitu transportasi O2 dan CO2 antara paru-paru dan jaringan. Saya akan membuat mekanisme sistem pernapasan atau yang biasa kita sebut dengan sistem respirasi. Udara masuk ke hidung, lalu masuk ke faring, lalu udara masuk ke laring, kemudian ke trakea, lalu trakea bercabang menjadi bronkus. Bronkus terbagi atas 2, yaitu bronkus dekstra dan bronkus sinistra. Kemudian bronkus bercabang menjadi bronkiolus. Lalu di ujung bronkiolus terdapat alveolus. Lalu ada paru-paru. Paru-paru terbagi atas 2, yaitu paru-paru dekstra dan paru-paru sinistra. Paru-paru dekstra terdiri dari 3 lobus, yaitu lobus superior, medius, dan inferior. Sedangkan paru-paru sinistra terdiri dari 2 lobus, yaitu superior dan inferior. Sekian dari penjelasan saya, kiranya dapat dimengerti. Terima kasih.